Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat tulab qabla nata'alam nahnu naqra'ud du'a jamaah ad-du'a mubtadi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iya, sangat baik anak-anak. Kalian telah disiplin dan kalian telah dewasa. Sebelum pembelajaran kalian sudah bisa dengan sendiri membaca doa tanpa harus Bapak perintahkan. Keren, kelas ini pokoknya keren. Nah, sebelum pembelajaran Bapak ingin absen terlebih dahulu. Yang pertama, Marcelo Rumsore, Hadir Pak. Jajang Tarmeje, Hadir Pak. Pasya Prasetya, Hadir Pak. Pasya Sawania. Hadir. Baik. Ini dari 30 orang baru 5 yang absen. Nah, kelilingkan saja absennya nanti di akhir pertemuan. Baik Pak. Terima Bapak. Anak-anak, kemarin kita telah membahas tentang dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Kemudian kemarin juga dibahas tentang periode Mekah dan periode Madinah. Nah, pembahasan sekarang kita akan membahas dan mengupas tentang kemuliaan dan meneladani Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kita harus meneladani beliau? Karena beliau adalah satu-satunya makhluk yang paling mulia dibanding makhluk yang lainnya. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dijelaskan bahwasannya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidi wa waladi wan nasi ajmain. Yang artinya tidak bisa dikatakan seseorang itu beriman di antara kalian sampai ia bisa menjadikan diriku yang ia cintai melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, melebihi kecintaannya kepada anaknya, dan melebihi cintanya kepada manusia yang lainnya. Pak, saya mau bertanya. Silakan. Bagaimana cara kita mencintai Nabi Muhammad, Pak? Pertanyaan yang sangat hebat dari saudara Sawai. Terima kasih telah bertanya. Cara kita mencintai Nabi Muhammad SAW, kita mengikuti apa-apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita, menjalankan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi kita, yang artinya ucapan kita harus ucapan yang Al-Quran, pendengaran kita harus pendengaran yang Al-Quran, pemikiran kita pemikiran yang Al-Quran, dan tindakan kita juga pun harus sesuai dengan tindakan Al-Quran. Begitu. Dapat dipahami? Pahami, Pak. Mantap. Pak, izin bertanya lagi. Iya, silakan saudara Jajang Termeji. Saya baca-baca dari riwayat ya Pak. Kenapa Nabi Adam ingin menjadi umat Nabi Muhammad? Pertanyaan yang sangat hebat. Pak, bukannya Nabi Adam itu manusia pertama yang diciptakan? Ya, betul. Saudara siapa tadi? Saudara Jajang Tarmeji dan saudara Awai. Nah, Bapak catat sebagai nilai tambahan. Nah, sekarang siapa yang bisa jawab pertanyaan tersebut? Saya ingin jawab, Pak. Siapa namanya? Marcelo Rumsori. Iya, silahkan. Ya, sangat aktif di kelas ini. Baik, silahkan jawab Marcelo Rumsori. Karena Nabi Adam itu manusia pertama yang diciptakan, tapi makhluk pertama yang diciptakan adalah cahayanya Nabi Muhammad. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Marcelo Rumsori. Nabi Adam adalah manusia yang pertama diciptakan, tetapi makhluk pertama yang diciptakan adalah Nabi Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad.
Sebelum Nabi Adam diciptakan menjadi manusia, yang pertama diciptakan adalah cahayanya Nabi Muhammad. Maka dengan demikian sudah wajar kenapa Nabi Adam ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam suatu cerita, dalam suatu hikayat yang pernah baca, Bapak pernah membaca tentang hikayat pertobatan Nabi Adam. Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia, Nabi Adam bertobat, kemudian dipisahkan dengan istrinya, berbeda kota, dan tobatnya selama ratusan tahun belum diterima. Akhirnya ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam berdoa dengan menyebut nama Muhammad, "Ya Rabb, bihaqi Muhammad, ya Allah, demi hak Muhammad, demi keagungan Muhammad, demi kemuliaan Muhammad, terima taubatku." Kemudian Allah itu bertanya kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhlaqahu?" Wahai Adam, bagaimana engkau bisa mengetahui Muhammad sedangkan aku belum menciptakan wujudnya Muhammad? Kemudian Nabi Adam menjawab kembali kepada Allah, "Ya Rabb, innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si ala qawaimil arsil maktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Ya Allah, sesungguhnya tatkala engkau menciptakan diriku, aku angkatkan kepala ke tiang-tiang aras. Di sana aku melihat tulisan dari cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dengan demikian itu kita itu harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Adam saja iri kepada kita yang menjadi nabi, yang menjadi umat Nabi Muhammad. Masa kita tidak bisa bangga dan mencintai kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu adalah sesosok manusia yang mencintai kita sebelum kita mencintainya. Sesosok manusia yang merindukan kita sebelum kita merindukannya. Begitu, dapat dipahami? Dapat, Pak. Bagus. Ada pertanyaan lagi sebelum dibuka pembahasan yang selanjutnya? Enggak ada, Pak. Ya ada. Enggak ada. Oke. Nah, sekarang Bapak ada pertanyaan. Siapakah yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau merindukan golongan-golongan yang mulia, yang agung, dan yang ajaib. Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Silahkan Jajang Tarmiji, apa jawabannya? Para malaikat. Para malaikat. Ada jawaban yang lain? Yang lain? Pak. Siapa namanya? Pasya Prasetya, apa jawabannya? Nabi. Para nabi. Ada yang lain jawabannya? Para sahabat, Pak. Para sahabat. Siapa namanya? Marcelio Rumsori. Ada jawaban yang lain? Saya Pak, Siapa namanya? Nabi akhir zaman Pak. Oh, betul. Awai menjawab bahwa yang paling mulia, yang agung, yang dan makhluk yang ajaib adalah umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Kenapa jawabannya itu bukan para malaikat, bukan para nabi, bukan para sahabat? Karena para sahabat, para malaikat, para nabi sudah jelas mulia, sudah jelas agung. Tapi ada yang ajaib. Yang ajaib itu adalah kita, umat Nabi Muhammad yang berada di akhir zaman. Kenapa kita ajaib? Karena kita tidak pernah mendengar Nabi secara langsung, kita tidak pernah melihat sejaman dengan Nabi langsung, tetapi kita beriman, mencintai dan merindukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadisnya, tuba liman ro'ani wa amanabi wa tuba summa tuba summa tuba summa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Sungguh beruntung, kata Nabi, orang yang melihatku sejaman denganku, mendengarkan perkataanku, kemudian beriman kepadaku. Dan sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung, 3 kali keberuntungan, 3 kali kemuliaan, 3 kali keagungan bagi mereka yang tidak dapat melihatku, tidak sejaman denganku, tidak langsung mendengar perkataanku, tetapi mereka beriman kepadaku. Maka kita harus benar-benar bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita patut meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Muhammad adalah makhluk pilihan Allah yang dijadikan sebagai pemimpin, bukan hanya pemimpin untuk manusia, bahkan kemuliaannya juga sejagat alam raya. Dalam teori penciptaan alam semesta, Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka laulaka lama khalaqtuka aplaka. Wahai Muhammad,
jika bukan karena Engkau, aku tidak akan menciptakan alam semesta, aku tidak akan menciptakan alam raya ini. Begitu hebatnya cara Allah memuliakan Nabi Muhammad, begitu hebatnya cara Allah mengagungkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita patut berbangga, mencintai dan merindukan serta mentaati apa-apa yang disampaikan oleh baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin materi hanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Nanti kalian buka buku LKS-nya halaman 74. Nanti di sana ada soal-soal pertanyaan, nanti jawab saja, nanti dikumpulkan minggu depan. Sekarang Bapak ada rapat yang tidak bisa Bapak tinggalkan. Nanti kalian pelajari saja ya. Ya, Pak. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita bersolawat dulu kepada Nabi Muhammad. Kita bersolawat dulu sebagai tanda rindu, sebagai cinta kita kepada Nabi besar Muhammad. Kita mulai. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita membaca sholawat, mudah-mudahan kita mendapat syafaatul udma kelak di yaumil kiamat, kelak di padang mahsyar. Mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.